Baik, terima kasih Dr. Sukamto. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini saya akan presentasi sedikit ya mengenai multimodalities approach using supplement combination for preventive or treatment COVID-19. Nah, sebetulnya apa sih yang disebut multimodality approach ya, pendekatan secara multimodalitas. Yaitu menggabungkan beberapa golongan obat dengan mekanisme kerja yang berbeda ya, atau gabungan metode terapi yang berbeda ya. Jadi untuk mencapai efek sinergis yang lebih kuat dan meminimalkan efek samping dari setiap golongan obat tersebut. Karena dosis yang digunakan akan jauh lebih rendah. Nah, kalau kita melihat SARS-CoV-2, ini yang muncul pada Desember 2019 ini sangat patogen, dapat menyebabkan kematian pada orang yang terinfeksi. Nah, infeksi virus COVID-19 ini menyebabkan kerusakan paru, sedangkan respons imun yang tidak seimbang dan berlebihan dapat menyebabkan pneumonia. Pemindaian daripada pemeriksaan RT-PCR dan CT penting untuk diagnosis infeksi SARS-CoV-2. Sampai saat ini obat-obatan serta vaksin untuk melawan SARS-CoV-2 terus berkembang. Nah, kalau kita lihat gambar ini, bahwa persentase dari pasien COVID-19 yang dikategorikan asimptomatik dan gejala ringan ternyata lebih banyak ya. Ini yang biru di sini, ini yang gejala ringan yang paling banyak, kemudian ini gejala yang asimptomatik yang ini, dan ini yang sedang berat ya, dan ini kritis ya. Jadi kalau kita lihat di pelacakan justru yang paling banyak gejala ringan dan sedang. Nanti kita akan mendengar penelitian dari Dr. Gatot ya mengenai yang gejala ringan dan sedang bagaimana. Nah, ini gambar slide ini saya yakin teman-teman semua sudah sering ya melihat gambar slide ini, di mana yang asimptomatik ini gejalanya hampir tanpa gejala ya, yang ringan, sedang dan berat sampai ke kritis ya. Dan kalau dilihat penularan semuanya menular, walaupun ringan sangat menular juga. Tapi yang paling menular tentu yang berat ya dan sangat kritis itu tentu itu yang paling cepat menular. Dan kalau kita lihat replikasi virus juga tetap berjalan sehingga di suatu saat sistem imun kita tidak bisa menetralisir, terjadilah berbagai macam sitokin yang dikeluarkan yang disebut badai sitokin yang menimbulkan reaksi inflamasi berat. Ya, karena itu terus ini masih dipelajari mengenai obat-obatan dari terapi antibodi, terapi antivirus dan juga terapi antiinflamasi, semua masih dalam perkembangan ya. Dan sekarang kita sudah ada vaksin, itu pun masih dalam perkembangan. Nah, ini yang banyak dibicarakan saat ini. Ya, ini yang kenapa saya fokus di sini, karena ini yang mungkin kita melihat kira-kira imunostimulator atau imunomodulator apa yang bisa dipakai. Nah, sistem imun kita memang sangat tergantung dari genetik, gaya hidup, dan juga lingkungan. Kalau kita lihat di sini ada yang eksternal, ada yang internal imun sistem kita. Ya, kalau eksternal itu ya dari kulit, sapu kundir, ya, rambut dari nasal, ya. Kemudian yang internal itu ada first line, ada second line. Second line itu tentu sistem imun yang sangat spesifik, ya, sistem imun yang adaptive immunity. Ya, tapi yang natural immunity yang langsung bekerja, ya, ada fagositosis, ada NK cell, ya, ini semuanya yang langsung bekerja. Tapi yang ini perlu pengenalan terlebih dahulu, membutuhkan waktu. Dan kita tahu sel B ini adalah pabriknya antibodi, di mana sel B itu akan memproduksi antibodi. Nah, ini intervensi daripada imunologi untuk meningkatkan sistem imun terhadap infeksi COVID-19. Dan kita akan fokus pada siang hari tentang immunomodulatory antiviral drugs ya. Nah, ini bagaimana penggunaan yang benar untuk imunostimulator. Beberapa waktu yang lalu, para alumni Perhimpunan Alergi Imunologi Indonesia mengadakan expert meeting ya setahun yang lalu ya, berdasarkan data-data dari berbagai studi klinis yang ada, Echinacea purpurea yang kita akan bicarakan pada siang hari ini dapat diberikan sebagai salah satu langkah preventif maupun terapi komplementer pada awal penyakit selama pandemi COVID-19 untuk menjaga imunitas tubuh. Sedangkan dosis pemberian dianjurkan Badan POM adalah 3 kali sehari untuk sediaan yang 250 mg atau sekali sehari untuk sediaan yang 1000 mg. Sediaan Echinacea purpurea yang sudah mendapat persetujuan Badan POM dapat diberikan selama 8 minggu secara terus-menerus dan dihentikan pemberiannya minimal 2 minggu sebelum diberikan dosis berikutnya. Echinacea purpurea dikontraindikasikan pada pasien dengan penyakit sistemik yang progresif seperti TBC, leukemia, dan leukemia-like disease, penyakit kolagen, multisklerosis, serta penyakit autoimun lainnya. Pemberian Echinacea juga tidak dianjurkan pada pasien HIV dan AIDS.
Nah, echinacea dapat diberikan pada penderita diabetes dan juga asma dengan terapi kortikosteroid inhalasi, tidak akan mengganggu. Pemberian preparat echinacea memiliki sedikit potensi untuk berinteraksi dengan obat-obatan atau preparat herbal yang bekerja di sitokrom P450 termasuk CYP450 dan LA2 dan CYP450 3A4. Berdasarkan kajian dari literatur, baik preklinik ataupun klinik, mayoritas menyebutkan echinacea menurunkan kadar interleukin 6 melalui berbagai mekanisme. Waktu itu pernah dikabarkan bahwa echinacea meningkatkan interleukin 6 sehingga memperburuk kondisi daripada sitokin, badai sitokin, ya, tapi nyatanya tidak demikian. Echinacea purpurea tidak menyebabkan badai sitokin. Karena berdasarkan jurnal Rondanelli 2018, echinacea purpurea bekerja menghambat superstimulasi inflamasi atau cytokine storm dengan menekan ekspresi NF-kappa B dan TLF toll-like receptor 4. Mengingat estimasi risiko yang rendah serta jumlah efek samping yang dilaporkan adalah kecil dibandingkan besarnya angka konsumsi echinacea, maka dapat disimpulkan bahwa penggunaan echinacea aman. Ini yang kita mengadakan expert meeting tahun lalu, ya, persis setahun yang lalu. Nah, sekarang kita masuk ke multi-modality approach. Itu ada di berbagai macam disiplin ilmu, ya. Jadi kalau kita lihat di sini, mereka sudah memulai duluan di gastric cancer, ya, kemudian di brain disorder, ya, sudah banyak dipakai bersama-sama. Dan kita lihat di sini ini yang paling banyak di multimodal cancer, ya. Jadi ini berbagai macam disiplin ilmu dan multinutrian digabung-gabung jadi satu, tetapi saling sinergis, ya, bukan berlawanan, justru saling sinergis sehingga bisa memberikan efek yang baik sekali, ya, terhadap penyakit-penyakit tertentu. Nah, ini untuk contoh di penyakit pain, ya, itu juga sudah mulai dengan modalitas terapi dan juga diabetes, ya, dengan berbagai macam terapi yang digabung menjadi satu, ya, bukan digabung dalam satu tablet tapi dikombinasi. Nah, ini bagaimana sih sebetulnya kita mensuplementasi untuk multimodality kita? Multimodality dalam suplemen itu bisa digabung, ya, bisa vitamin, berbagai macam vitamin dengan imunostimulator itu bisa digabung jadi satu dalam satu kemasan. Ya, jadi contohnya misalnya kita mengkonsumsi beberapa nutrisi seperti zinc, selenium, besi, koper, ya, beta karotin, vitamin A, C, D, E, ya, asam folat dan herbal seperti echinacea, secara signifikan itu mempengaruhi beberapa komponen imunitas. Semuanya bekerja untuk meningkatkan imunitas, walaupun sedikit demi sedikit, ya, tidak secara keseluruhan langsung, tetapi setiap sel-sel imun sistem kita memerlukan semua vitamin dan mineral dalam jumlah yang kecil tetapi dibutuhkan. Peranan vitamin D, vitamin C, zinc, dan echinacea pada 3 lapis pertahanan tubuh, physical barrier, innate, dan adaptive immunity, ini dapat diberikan sebagai pencegahan dan pengobatan. Nah, kita lihat lagi di sini bahwa ternyata echinacea purpurea dia bekerja kepada 3 barrier ini kita, ya, sistem imun, barrier fisik, imun innate, dan imun adaptif, ya. Jadi sangat bekerja di tiap-tiap sel berbeda-beda, ya, melalui jalur yang berbeda. Ya, kalau kita lihat di sini barrier fisik mereka memang melalui jalur JNK, ya, kemudian yang paling sering ada NF-kappa-B, ya, kemudian yang second imun innate itu juga mengurangi ekspresi IKM1. Kita tahu IKM1 itu adalah adisi molekul yang untuk inflamasi, ya. Kemudian dia meregulasi di keseimbangan sitokin interleukin 6, 10, dan 17. Jadi diseimbangkan, ya. Jadi memang interleukin 6 bisa saja naik sedikit, tetapi kemudian seimbang, tidak lebih naik lagi, ya. Jadi demikian juga interleukin 17 dengan interleukin 10 diseimbangkan, ya. Nah, sedangkan pada imun adaptif itu dia bisa meningkatkan jumlah CD4 maupun CD8. Nah, kalau kita lihat ini kombinasi, ini yang kita bisa lihat multimodalitasnya disambung digabung dengan black elderberry yang memang mempunyai sifat juga antivirus, ya. Dia bukan sebagai antivirus tetapi mempunyai sifat antivirus, ya. Jadi kita tambahkan sedikit itu akan lebih sinergis, ya. Jadi bekerja lebih baik lagi dan dia juga mempunyai regulasi, ya, sifatnya regulasi. Kemudian zinc, dia juga menjaga integritas daripada barrier fisik, dia juga meningkatkan produksi fungsi makrofag, neutrofil, dan sel NK,
Jadi kalau kita lihat di sini dia bekerja bersama-sama, ini akan menjadi efek yang sinergis ya. Vitamin C, vitamin D. Vitamin D tadi pagi kita bicara mengenai vitamin D, bahwa dia juga bekerja di sistem innate immunity maupun adaptive immunity. Ya juga sistem vitamin D ini beregulasi. Jadi kalau ditambahkan semuanya ada sifat yang sinergistik ya, sehingga memberi efek yang baik dengan pemberian dosis yang tidak terlalu besar. Nah ini ada penelitian dari Aquin dan et al. Dan efek daripada echinacea spesies ya pada prevensi atau treatment daripada COVID-19 dan penyakit-penyakit respiratory tract yang lain ya pada manusia. Nah ini memang rapid review ya, tapi sebagai kesimpulan dari rapid review, walaupun reviewnya tidak terlalu banyak di sini, tetapi untuk awal dikatakan bahwa suplementasi echinacea purpurea dapat membantu mengatasi gejala infeksi saluran pernapasan akut, ya ISPA dan flu biasa, terutama bila diberikan pada tanda pertama infeksi. Jadi awal-awal, ya bukan pada yang akhir, ya sehingga bisa menurunkan derajat keparahan dan durasi lamanya infeksi. Tidak ada bukti dalam uji klinis yang dapat ditemukan melaporkan bukti badai sitokin saat echinacea digunakan hingga 4 bulan. Jadi berita-berita waktu yang lalu itu dianggap sebagai hoax ya. Jadi echinacea tidak meningkatkan badai sitokin. Sebagian besar penelitian echinacea purpurea konsisten dengan penurunan sitokin proinflamasi yang berperan dalam perkembangan cytokine storm dan ARDS ya, acute respiratory distress syndrome. Nah ini ada lagi kombinasi echinacea purpurea dan black elderberry yang sama efektifnya dengan oseltamivir pada pengobatan ala infeksi virus influenza. Kebanyakan penelitian mereka di influenza ya, karena memang COVID kan baru dengan risiko komplikasi dan efek samping yang lebih rendah. Nah, kalau kita lihat di sini bahwa black elderberry itu simulasi sistem imun dengan meningkatkan berbagai macam sitokin, dia memiliki manfaat antioksidan dan antiinflamasi. Dia meningkatkan hanya sedikit pada batas tertentu, kemudian menstabilkan lagi. Karena segala sesuatu yang masuk ke dalam tubuh adalah suatu reaksi inflamasi. Memiliki efek penurunan tekanan darah dan mengurangi angka kejadian kardiovaskuler melalui penurun kolesterol, lipid serum, membantu mencegah disfungsi endotel. Jadi fungsi ini ada, tetapi tidak banyak, tetapi ada, ya. Jadi kita ini juga memiliki kandungan SNA yang secara kompetitif berikatan juga ya dengan SA alfa 6 gal yang mencegah patogen. Ya di sini kita lihat bahwa dia sebetulnya mempunyai efek antivirus, tapi bukan sebagai pengobatan antivirus, tetapi sebagai adjuvan ya. Nah, ini sebetulnya kalau kita lihat di sini sampai sekarang nih belum ditemukan obat atau vaksin yang 100% melindungi terhadap infeksi COVID-19 dan infeksi lainnya. Jadi kalau kita mengatakan multimodality terapi ini adalah salah satu pendekatan untuk meningkatkan efikasi dan menurunkan risiko efek samping. Jadi kalau kita ini memang istilah ini mungkin sudah baru ya, tetapi sebenarnya sudah lama ya, tapi baru lagi kita ini kan. Jadi istilah multimodality. Ya jadi itu memang jarang kita pakai. Ya sekarang dengan adanya kombinasi-kombinasi dari vitamin-vitamin, mineral dan juga imunostimulator yang lebih dikenal dengan imunomodulasi, itu akan lebih menguntungkan kepada pasien yang kita berikan. Nah, kombinasi imunomodulator dan vitamin C, D, dan zinc ini bisa diberikan sebagai langkah pencegahan dan pendukung pada terapi infeksi. Nanti selanjutnya kita juga akan mendengarkan Dr. Gatot itu akan membawakan penelitian ya. Beliau mengadakan satu penelitian bersambung ya. Jadi setelah kita mengadakan meeting yang pertama di Perhimpunan Alergi Imunologi, kemudian Dr. Gatot juga mengadakan penelitian dan saat ini sudah ada hasil penelitian itu. Nanti selanjutnya nanti akan dibawakan oleh Dr. Gatot, saya membawakan mengenai pengantar daripada multimodality itu. Dan nanti kita akan melihat bagaimana hasil yang diberikan kepada pasien COVID yang dalam kondisi ringan ya, kondisi ringan maupun sedang. Baik, saya kira sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.